Semangat kebersamaan dan kepedulian sosial terasa hangat di Puri Setiaki, Jalan Setiaki nomor 9 Denpasar, Senin 23 Februari 2026. Di kediaman Ketua DPD HIPI Provinsi Bali Dr. Gungtini Gorde, puluhan anak yatim berkumpul dalam kegiatan bertajuk dalam bulan Ramadan bersinergi Pangpadepayu melaksanakan buka puasa bersama anak yatim. Kegiatan ini digagas oleh HIPI Provinsi Bali bersama 10 organisasi lainnya yang tergabung dalam sinergi bertajuk Pangpadepayu. Organisasi lainnya yang terlibat yakni Rotary Club of Bali Bersinar, Pusat Studi Undiknas, RCC of Keluarga Besar Mahasiswa Hindu Dharma, KBMHD Undiknas, GTS Institut Bali, Komunitas Anak Bangsa Perempuan Berkebaya Indonesia, PBI Bali, Ikatan Ahli Boga Indonesia IKA Boga Bali, Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpadepayu, Perempuan Pemimpin Indonesia Perpina Bali, dan Cahaya Ladara Nusantara CLN Bali. Total ada 11 organisasi yang menyukseskan acara ini. Mengusung tema Kuatkan Menyama Braya dalam berkah bulan Ramadan, acara ini tak sekedar menjadi ajang berbuka puasa bersama, tetapi juga ruang perjumpaan lintas iman untuk mempererat toleransi dan memperkuat nilai gotong royong di Bali. Sebagai tuan rumah, Gungtini Gorde yang juga Ketua DPD Perempuan Pemimpin Indonesia Perpina Bali menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kolaborasi lintas organisasi dan lintas agama. Menurutnya, Ramadan menjadi momentum strategis untuk mempererat keterhubungan antar umat beragama di Bali. Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun, bahkan tidak hanya saat Ramadan, tetapi juga pada perayaan hari besar keagamaan lainnya. Perbedaan adalah lukisan indah dan Bali adalah provinsi yang sangat toleran untuk semua agama. Gungtini Gorde yang juga Ketua DPD HIPI Bali juga menekankan pentingnya peran perempuan sebagai pemimpin keluarga dalam melahirkan generasi yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan kemanusiaan. Jadi kami mencoba dalam kegiatan bulan Ramadan mengajak juga sinergi Pangpadepayu ya. Jadi ada 10 organisasi yang bisa kami ajak bersama dalam hal ini kegiatan buka puasa bersama anak yatim dengan tema Kuatkan Menyama Braya dalam berkah bulan Ramadan. Jadi tujuannya adalah bagaimana situasi puasa ini bisa merasakan terjadi ketersambungan antara umat beragama. Dalam hal ini kami juga mengundang Ustadz dalam memberikan suatu nilai-nilai Islam yang bisa sangat toleransi di kehidupan di Bali. Jadi harapan kami sebagai ketua dari Sinergi Pangpadepayu ini akan menjadi satu kegiatan yang keberlanjutan. Setiap agama, setiap tahun setahun sekali kami akan pilih hari raya yang memang kegiatannya itu bisa dilakukan hanya setahun sekali. Harapan kami adalah bagaimana ibu-ibu sebagai pemimpin keluarga yang akan menyelamatkan bangsa ini dari melahirkan generasi, berharap bahwa kebersamaan, perbedaan yang ada di sini diikat oleh hal-hal yang universal, itu tidak ada sekat di antara kita, bahkan ini menjadi lukisan yang indah untuk bisa kita deklarasikan ke publik bahwa kami di Bali adalah provinsi yang sangat toleran untuk semua agama. Hadir dalam kegiatan tersebut tokoh agama Islam Ustadz Rahmat Hidayat yang mengajak seluruh peserta untuk memperkuat moderasi beragama di Indonesia. Dalam suasana Ramadan yang syarat makna spiritual, ia menilai kegiatan seperti ini menjadi contoh konkret harmoni dalam keberagaman. Ia mengapresiasi inisiatif keluarga besar Hindu yang mengundang umat Islam berbuka puasa bersama. Menurutnya, langkah tersebut menjadi simbol kuat persaudaraan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan memperkokoh semangat negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam kesempatan itu, Ustadz Rahmat juga memimpin sholat maghrib berjamaah sebelum rangkaian acara dilanjutkan dengan ramah tamah. Baik, pertama saya berterima kasih pada saat ini Indonesia
semakin harus menguatkan tentang kualitas moderasi beragama, cara pandang beragama yang moderat di tengah Ramadan, pelaksanaan ibadah yang tentu secara spiritual dilakukan oleh umat Islam. Kali ini ada dari beberapa tokoh keluarga besar kita di Hindu mengundang umat Islam untuk diajak berbuka bersama sekaligus menguatkan nilai harmoni di tengah-tengah keberagaman. Tentu saya mengapresiasi kegiatan seperti ini untuk senantiasa dilanjutkan di setiap saat. Bahkan kegiatan ini tidak hanya diundang di komunitas keluarga kita, di saudara kita di Hindu saja. Pada saatnya nanti juga kami mungkin di Islam mengundang saudara-saudara kita baik di Hindu maupun agama manapun untuk kita ajak duduk bersama membuatkan kegiatan bersinergi dalam Bhinneka Tunggal Ika. Mudah-mudahan ini menjadi nafas untuk menguatkan kualitas negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Presiden Rotary Club of Bali Bersinar, Gung Rai Wahyuni menjelaskan bahwa Februari merupakan bulan perdamaian dalam agenda Rotary Internasional. Karena bertepatan dengan Ramadan, pihaknya memilih berkolaborasi dalam kegiatan berbuka puasa dan santunan anak yatim. Ia menegaskan pentingnya menanamkan nilai harmoni sejak dini kepada anak-anak. Menurutnya, Indonesia yang kaya akan perbedaan justru memiliki kekuatan besar untuk membangun persatuan. Jadi kami dari Rotary Bali Bersinar, kebetulan di bulan Februari ini adalah bulan perdamaian untuk kami di Rotary, yang merupakan salah satu area fokus di Rotary. Jadi kami di Rotary Bali Bersinar di bulan Februari ini karena kebetulan juga memasuki masa bulan puasa untuk saudara yang umat Muslim, sehingga kami mengadakan kegiatan dengan kolaborasi sinergi Bang Padepayu untuk ini kolaborasi buka puasa bersama dengan anak yatim yang ada di Denpasar. Sehingga kami berkolaborasi dengan berbagai organisasi di sini melaksanakan acara buka puasa bersama dan berdonasi kepada anak-anak yatim dengan tujuan adalah untuk menjaga harmoni, mengajarkan kepada anak-anak yatim bagaimana kita menguatkan rasa untuk menjaga harmoni, bahwa kita tanamkan kepada mereka bahwa kita ini adalah sama, kita adalah satu, untuk menjaga menguatkan harmoni kita dalam rangka menciptakan supaya masyarakat yang harmonis, ya, dan menyiapkan anak-anak ini nanti ke depan supaya mereka juga bisa menjaga harmoni di masyarakat, menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga bangsa kita yang memang dasarnya adalah perbedaan, tetapi dari perbedaan itulah kita melihat bahwa ada kekayaan dari perbedaan-perbedaan itu yang membuat negara kita ini menciptakan satu kesatuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia, mewujudkan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi itu tujuan kami dalam bulan perdamaian ini, untuk mengajak anak-anak yatim untuk menguatkan harmoni di masyarakat kita yang Ketua DPD IKA Boga Bali, Insinyur Hajah Nimigula menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan menyama Braya di bulan Ramadan ini. Ia menekankan bahwa 10 organisasi bergandengan tangan tanpa membedakan latar belakang agama. IKA Boga berperan menyediakan makanan dan minuman bernuansa Nusantara dengan memperhatikan unsur kehalalan. Anak-anak bahagia, itu yang terpenting, demikian ujarnya. Kami dari DPD IKA Boga Provinsi Bali sangat senang dan sangat bersyukur dengan diadakannya acara Mebraya di bulan Ramadan, di mana 10 organisasi yang tergabung di dalamnya bergandengan tangan dan mewujudkan aplikasi cinta kasih sayang dan tanpa membedakan agama, bersatu dengan harmoni bersama anak-anak yatim piatu. Dalam hal ini IKA Boga sendiri berperan dalam menyediakan makanan dan minuman di mana ala Nusantara
tetapi unsur keislamian dan kehalalannya ada, dan alhamdulillah anak-anak bahagia. Terima kasih banyak buat Rotary Club, HIPMI Provinsi Bali, dan teman-teman organisasi yang lain sudah bergandengan tangan. Semoga wujud keharmonisasian beragama berlanjut terus setiap tahun. Jadi harapan kami dalam acara ini yang terus bergandengan tangan seluruh umat beragama terus berlanjut setiap tahun, dan sering diadakan dengan Ibu Bung Tini di Puri Setiaki. Senada dengan itu, manajer Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Gung Rai Tirtawati menyebut kolaborasi ini sangat inspiratif. Selain memberikan dukungan finansial, KPRK juga berpartisipasi dalam penyediaan konsumsi. Ia berharap ke depan jumlah anak yatim yang dilibatkan bisa lebih banyak lagi. Baik, kami dari KPRK Koperasi Perempuan Ramah Keluarga kaitannya dengan kegiatan bukber yang dilaksanakan oleh Ibu Ketua KPRK yang selalu berkolaborasi dengan beberapa unit-unit yang ada di dalam kaitannya dengan kegiatan organisasi seperti KPRK itu sendiri, kemudian dengan IKA Boga, dengan AB, dengan Rotary Bali Bersinar. Itu saya secara pribadi ya sangat menginspirasi sekali, karena dengan melalui suatu kegiatan yang berkolaborasi kita akan banyak mendapatkan manfaat. Sampai itu juga kita akan banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman, pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam masing-masing organisasi. Seperti apa yang telah disampaikan tadi khotbah dari pengemuka yang disampaikan tadi itu, saya betul-betul ya banyak sekali pengetahuan, pengalaman yang kita dapatkan pada acara ini. Kemudian saya dari KPRK sangat mendukung sekali, dan kita juga ikut berpartisipasi dengan melalui ikutlah menyukseskan dengan melalui, apalagi sekarang ini dengan melalui ya kita nyumbang makanan, ada menyumbang dalam bentuk finansial yang lainnya itu. Ya harapan kedepannya itu jangan hanya hari ini saja. Jadi kedepannya bisa lebih ditingkatkan. Mungkin kita mendata dari apa yang kita laksanakan pada hari ini, ada 11 anak yatim. Mungkin kalau ada lebih kita informasikan lagi, yang kita laksanakan lagi, sehingga akhirnya tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan atau tidak terbatas pada anak yang hanya segitu aja gitu. Perwakilan Cahaya Ladara Nusantara CLN Endang juga berharap sinergi seperti ini terus berlanjut karena dinilai sangat positif dan efisien melalui kolaborasi bersama. CLN berpartisipasi dalam acara buka puasa bersama dan santunan anak yatim untuk di Bali. Kolaborasi dengan beberapa organisasi itu sangat bagus sekali, sangat indah. Semoga ke depan kita bisa melaksanakan acara lagi seperti ini. Harapannya ke depan kita bisa kolaborasi lagi seperti ini, karena terus terang bisa sukses menghemat. Eti, selaku Ketua Komunitas Anak Bangsa, menekankan pentingnya membentuk generasi inklusif. Menurutnya, anak-anak tidak boleh tumbuh menjadi pribadi eksklusif, melainkan mampu menyatu dalam keberagaman agama dan budaya di Indonesia. Ia menyebut pembagian bingkisan kepada 11 anak yatim sebagai bentuk kasih sayang dan empati agar mereka tetap merasa dicintai dan tidak kehilangan figur orang tua.
Kami dari komunitas anak bangsa, namanya juga pakai anak, itu jadi fokusnya ke anak ya. Jadi dalam kolaborasi buka bersama, apalagi tadi yang mengundang seorang ustadz yang sangat demokrasi ya menurut saya. Jadi beliau mencintai semua bangsa ya. Nah itu kami juga berharap di komunitas anak bangsa itu berharap anak-anak kami ya, anak-anak generasi penerus kami itu menjadi anak-anak yang bukan apa ya namanya, tidak eksklusif tapi menjadi inklusif, menjadi anak-anak yang inklusif, jadi bisa menyatu dengan semua unsur agama, menyatu dengan semua budaya di Indonesia yang bermacam-macam seperti itu keinginan kami sebagai komunitas anak bangsa. Kan tadi ada acara bagi-bagi ya Bu ya, apa untuk harapan kedepannya untuk anak-anak? Oh iya, kalau yang bagi-bagi itu memang itu bagi-bagi itu kan dari kita untuk anak-anak kita ya, anak-anak generasi penerus. Itu sebagai rasa tanda kasih sebagai kami orang tua kepada anak-anak, sebagai wujud empati terhadap anak-anak, kan terutama anak-anak yang mungkin kehilangan sosok ayah, anak yatim ya. Jadi mereka tetap merasa mempunyai orang tua yang komplit dan merasa disayangi, tetap tidak merasa kehilangan, bahwa mereka tidak mempunyai ayah tapi tidak merasa kehilangan seperti itu. Jadi kami merangkul anak-anak itu mungkin hanya dengan cara memberi sesuatu, memberi bingkisan seperti itu. Pengurus Bidang Pertanian dan Koperasi DPD HIPI Bali, Devan, berharap kegiatan ini terus ditingkatkan setiap tahun. Selain mempererat kerukunan, ia menilai kegiatan ini mampu mengurangi beban psikologis anak-anak. Ia juga memotivasi mereka untuk memiliki mental kuat dan jiwa wirausaha jika ingin menjadi pengusaha kelak. Harapannya ya untuk perlu ditingkatkan lagi dari tahun ke tahun biar bisa kita berbagi, berdamai sesama umat. Tadi kan anak-anak juga begitu senang, antusias, apa mungkin harapan juga kepada mereka Pak? Ya, biar mereka jadi tidak stres ya, jadi tetap semangat menjalankan hidup ini ya. Jadi dan nantinya bisa jadi pengusaha tentunya seperti kita. Apa ya kalau yang perlu disiapkan sejak ini kalau anak-anak ini ingin jadi pengusaha Pak? Ya harusnya satu mental yang bagus, kemudian knowledge yang bagus, ketiga harus punya jiwa wira swasta yang teguh tentunya. Salah satu peserta, Rahma Jayadi, mengaku terharu mengikuti acara tersebut. Menurutnya, kolaborasi lintas agama seperti ini jarang ditemui dan sangat inspiratif. Perasaannya sangat luar biasa karena memang acara ini jarangnya ditemui di tempat-tempat lain. Artinya kebersamaan dari berbagai agama, dari berbagai komunitas, dan itu sangat menginspirasi buat kita semua dan jadi pembelajaran supaya ini nanti bisa menjadi contoh dan juga inspiratif dan kreatif untuk yang lainnya. Jadi seperti itu, dan ini sangat luar biasa dan tidak mudah ditemui di mana-mana karena ini pokoknya terharu lah ya, terharu, bangga, luar biasa, sedih, campur aduk jadi satu. Tapi mudah-mudahan acara ini menjadi berkah, barokah, dan tetap semangat untuk semuanya. Hal serupa disampaikan adik Sultan yang merasa senang bisa ikut berbuka puasa bersama dan berharap kegiatan ini terus berlanjut. Ia juga mengajak teman-temannya untuk lebih rajin beribadah. Senang. Apa harapannya mungkin nanti? Apa harapannya? Lebih baik ke depannya. Habis itu lebih rajin beribadah. Jadi kami juga panitia, Mbak Dewi nggak menanggung untuk resep ikut ya. Kegiatan ditutup dengan pembagian bingkisan dan dana santunan kepada anak-anak yatim sebagai wujud nyata kepedulian sosial. Harapannya, bantuan tersebut dapat meringankan beban sekaligus menghadirkan kebahagiaan di bulan suci. Lebih dari sekedar agenda tahunan, kegiatan ini diharapkan menjadi gerakan berkelanjutan yang menumbuhkan semangat menyama Braya di tengah masyarakat Bali.
Ramadan kembali menjadi ruang memperkuat solidaritas, memperluas empati, dan meneguhkan harmoni dalam keberagaman. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Bali 1 mengabarkan.